Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Sutrisno, selaku dosen penguji juga dosen pembimbing di kelas saya, dan yang saya hormati juga Bu Roro Dewi, yang juga dosen penguji dan dosen pembimbing. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu nantikan syafaatnya fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin. Selanjutnya Bapak, saya ingin memaparkan materi modul ajar. Izin share screen Bapak. Ya. Modul ajar berbasis PBL. Untuk informasi umum, nama penyusun saya sendiri Imam Safrudi, institusi dari SDN 2 Geser, tahun pelajaran 2024, jenjang sekolah SD kelas 6, alokasi waktu 3 jam pelajaran, 3 kali 35 menit. Adapun kompetensi awal, dapat menjelaskan dan menyadari pentingnya menyatakan penyesalan sebagai bagian dari proses maaf dan memaafkan, namun tidak berurutan, tetapi dapat bermain peran tentang saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk profil pelajar Pancasilanya dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan bergotong royong. Untuk profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya yang dicapai adalah berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, toleran dan menghargai keberagaman, mandiri, berpikir kritis, peduli lingkungan, dan berkontribusi untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk model pembelajarannya Bapak, kami menggunakan pendekatan scientific learning dan TPACK. Untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL. Untuk metodenya saya menggunakan pengamatan, diskusi kelompok, serta tanya jawab. Untuk kompetensi inti, tujuan pembelajaran, menjelaskan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. 2. Menjelaskan pentingnya ada penyesalan dan memaafkan. Merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, 1. Menjelaskan pengertian maaf dan memaafkan. 2. Menyadari pentingnya menyatakan penyesalan sebagai bagian dari proses maaf dan memaafkan. Untuk pemahaman bermakna, dapat menjelaskan bahwa memaafkan adalah tindakan yang bisa membuat hati kita lebih tenang dan hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Untuk kaitannya dengan nilai-nilai Islam, siswa diminta untuk merenungkan dan menulis cerita pendek tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap memaafkan dan bagaimana mereka bisa menyontoh sikap tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, siswa diajak untuk membuat daftar situasi di mana mereka bisa menerapkan sikap memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan intinya, peserta didik membaca materi tentang materi. Peserta didik mengamati tayangan video, kemudian guru membagi kelompok belajar peserta didik menjadi 3 kelompok besar. Selanjutnya untuk kegiatan penutup, guru dan siswa bersama-sama membuat ringkasan singkat tentang materi yang telah dipelajari pada hari itu. Guru bisa mengajukan pertanyaan kunci untuk membantu siswa mengingat poin-poin penting. Guru membuka sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan atau klarifikasi tentang materi yang belum mereka pahami dengan baik. Asesmennya, kami menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatifnya, rencana asesmen diagnostik dan rencana asesmen proses.
Untuk asesmen sumatifnya tes tertulis. Pengayaan dan remedial. Ya, apa yang dimaksud memaafkan dalam Islam? Bagaimana sikap yang tepat setelah membuat kesalahan? Hal-hal yang perlu dilakukan setelah berbuat kesalahan tersebut. Sebutkan. Untuk modul ajar yang bisa saya sampaikan. Oke, Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak. oke. Terima kasih. Pak Safri tadi ini pakainya pendekatannya, metodenya pakai apa Pak? Pakai metode ini Bu, scientific learning dan TPACK Bu. TPACK, oke. Minta tolong untuk TPACK-nya dijelaskan di kegiatan belajarnya Pak. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk teknologinya saya menggunakan laptop, LCD, papan tulis, dan komputer Bu. Untuk pendalaman materinya saya menggunakan buku-buku dari buku guru dan buku siswa. Peserta didik mengamati tayangan video Bu. Oke. Nah, ini tayangan videonya dikasih tadi Pak tentang apa kayak gitu ya terkait materinya. Video pembelajaran tentang hidup damai dengan saling memaafkan Bu. Nah, terus nanti yang di atas tadi dikasih videonya Pak. Ya. Oh, siap. Itu tadi apa ngambil dari YouTube aja? Kemarin untuk video pembelajaran saya buat sendiri sama ambil dari YouTube juga. Ya, apa disampaikan di atas ya Pak. Kalau apa ada link atau apa namanya misalnya Bapak juga upload ke YouTube juga share linknya aja di tadi yang di atas tadi. Ya. Ya Bu. Scientific learning-nya di mana Pak? Saya mau lihat Pak yang di kegiatan belajarnya Pak. Untuk scientific learning-nya di mana Pak? Saya mau pemahaman bermakna Bu. Boleh dijelaskan? Guru menjelaskan bahwa memaafkan adalah tindakan yang bisa membuat hati kita lebih tenang dan hubungan kita dengan orang lain lebih baik. Minta tolong lagi di atas ada berapa Pak tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya menjelaskan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Menjelaskan pentingnya adab penyesalan dan memaafkan, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan, serta menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Ini berarti semua kolektif semua ya Pak ya? Iya. Bapak tadi bikin asesmennya apa aja? Untuk asesmennya saya ini Bu, asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatifnya itu ada asesmen diagnostik dan asesmen proses. Ya. Dan untuk pertemuan keberapa Pak? 1 atau 2? 1 ini Bu. 1 Pak. Ini rencananya ada berapa kali pertemuan? Rencana di 2 kali pertemuan. Oke. Yang tadi yang formatif mungkin yang 1 sampai 5 bisa disebar Pak di 2 pertemuan itu. Pak menyiapkan untuk bukan P5 enggak Pak untuk profil Pancasilanya sebutkan di modul ajarnya ini enggak? Ya, saya sebutkan di atas tadi. Untuk profil pelajar Pancasilanya pencapaiannya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong. Oke, Mas. Terus ini PTK-nya judulnya apa Pak Safrudin? PTK saya berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar PAE Materi Hidup Damai dengan Saling Memaafkan menggunakan metode diskusi pada siswa kelas 6 semester 1 SDN 2 Keser Kabupaten Blora tahun pelajaran 2003-2024. Oke. Terus tadi profil pelajar Pancasila dan tadi TPACK-nya ya Pak, TPACK-nya dikasih unsur TPACK-nya itu juga dimasukkan tadi di kegiatan belajarnya ya. Oh iya. Yep. Ya, ngaten mohon Pak Tris matur suwun. Matur nuwun Ibu. Saya lanjutkan Imam Safrudi. Ya Bapak. Anda buka di glosariumnya coba. Apa yang kata-kata yang digunakan di dalam konten materi saudara yang ditulis di dalam glosarium apa aja? Ikhlas, memaafkan, dan penyesalan Pak. Sudah didefinisikan Pak belum itu? Sudah Pak. Ya. Ikhlas, memaafkan, terus yang satu? Penyesalan. Materinya apa tuh? Materinya
hidup damai dengan saling memaafkan. Sekarang saya masuk ke materi. Coba. Itu mata pelajarannya PAI dan Budi Pekerti juga. Iya, PAI dan Budi Oke. Pekerti. Kelas 6 bab 3. Ya. Yang saudara ambil salah satu dalil ya terkait dengan hidup damai, apakah memaafkan atau penyesalan? Memaafkannya, Bapak. Oh gitu. Dasar dalilnya apa? Dari surat Al-Baqarah itu ada Dibaca. Coba. qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adzan. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Yeah. yang memaafkan murni coba. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Artinya, Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. ya Itu surat Al-A'raf 199. Al-A'raf 199. Yeah. Baca Qur'annya dibuka surat Al-A'raf ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bih wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Jelaskan muatan Gimana Bapak? yang terkandung di dalam ayat 2 tersebut. Kitabun, muatan tajwid yang ada di dalam ayat 2. Kitabun itu bacaan apa? Taknya baca apa? Bun. Taknya itu mat Pak. Bunnya itu idhar bertemu dengan alif. Ya. Ungzila itu bacaan Eva. Falayakung itu bacaan Eva. Harojum itu bacaan guna. Di closing Imam. Sudah Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Sutrisno dan Bu Roro. Demikian tadi ujian komprehensif yang telah saya ikuti dengan Bapak Ibu Sutrisno dan Ibu Roro atas ujian dan bimbingannya selama ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam ujian komprehensif ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.